Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Akil dengan NIM 12350111646. Di sini saya ingin mempresentasikan distribusi teoritis dengan bagian saya. Baik, mungkin dimulai dari pendahuluan, yaitu distribusi teoritis adalah model matematis yang menggambarkan bagaimana probabilitas terdistribusi dalam suatu populasi atau kejadian acak berdasarkan asumsi tertentu. Distribusi ini tidak memerlukan data empiris, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip probabilitas dan fungsi matematika yang telah ditentukan. Nah, menurut para ahli, seperti menurut Hasan di tahun 2003, distribusi teoretis atau probabilitas teoretis adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan probabilitas dari peristiwa-peristiwa bersangkutan. Menurut Suharyadi dan Purwanto di tahun 2003, distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil event. Lalu ada karakteristik distribusi teoritas. Nah, yang pertama itu probabilitas dari sebuah hasil adalah antara 0 sampai dengan 1. Lalu hasil-hasilnya adalah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Lalu yang ketiga itu daftar hasilnya lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian adalah 1. Jadi distribusi teoritas dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi teoretis diskrit dan distribusi teoretis kontinu. Nah, distribusi teoritas dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu tadi distribusi teoretis diskrit. Nah, distribusi teoretis diskrit adalah satu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random diskrit dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Distribusi teoretis diskrit digolongkan menjadi 1 distribusi binomial, 2 distribusi hipergeometrik, 3 distribusi Poisson. Nah, lalu yang jenis kedua yaitu distribusi teoretis kontinu. Distribusi teoretis kontinu adalah suatu daftar atau distribusi dari semua nilai variabel random kontinu dengan probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut. Distribusi teoretis kontinu digolongkan menjadi pertama distribusi normal, distribusi C kuadrat, distribusi F, dan distribusi T. Lanjut di sini itu ada distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan bentuk probabilitas tanpa pemulihan, yaitu setiap pencuplikan data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula. Nah, karakteristik distribusi hipergeometrik itu yang pertama seperti sebuah hasil untuk setiap percobaan dari sebuah eksperimen diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori tidak terikat satu sama lain, sukses atau gagal. Yang kedua itu variabel acaknya adalah jumlah sukses pada sejumlah percobaan. Yang ketiga itu percobaan-percobaan ini tidak saling bebas. Nah, kita lanjut ke contoh soal bagian saya. Nah, di sini ada contoh soal bagian saya, yaitu contoh 02. Suhu rata-rata suatu kota pada bulan Desember adalah 15 Celcius dengan standar deviasi 2 Celcius. Beberapa probabilitas bahwa suhu akan berada di antara 14 Celcius dan 16 Celcius. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada rumusnya, yaitu Z atau variabel normal standar baku itu pokoknya gini ya, ada nilai variabel acak dikurang simpangan baku dibagi nilai variabel acak itu dikurang nilai rata-rata dan dibagi dengan simpangan baku. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini saya punya jawabannya.
Suhu pertama itu adalah 14 Celcius ya, dan suhu 16 Celcius. Jadi di sini kita mengikuti apa rumusnya tadi, bisa kita lihat di sini ya. Nah, variabel normal standar sama dengan nilai variabel acak yaitu 14 dan 16 tadi dikurang dengan nilai rata-rata yaitu 15 dan dibagi dengan 2 Celcius tadi yaitu simpangan bakunya. Oke, jadi dari 14 dulu, 14 kurang 15 dibagi 2, jadi hasilnya min 1 dibagi 3 bagi 2, dan 16 kurang 15 bagi 2 itu hasilnya 1 bagi 2. Keduanya mempunyai hasil 0,5, tapi yang di suhu 14 ini itu mempunyai hasil min 0,5 dan di bawahnya itu 0,5. Jadi apa gunanya tabel tadi? Nah, di tabel ini kita lihat seperti min 0,5 di sini kita lihat ya. 0,5 itu sama dengan barisannya 0.3085. Bisa dilihat di sini. Nah, lalu kita lihat lagi 0,5. 0,5 itu 0.6915. Oke. Nah, jika sudah ketemu yang di tabel tadi, keduanya ini kita kurangkan. Oke, kita kurangkan dan hasilnya itu 0,383. Nah, jika sudah ketemu hasilnya dari pengurangan kedua nilai tersebut, kita kalikan 100 untuk mendapat persenannya. Jadi 0,383 dikali 100 itu sama dengan 38,3%. Jadi sekian dari saya, presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.